يا زين يا زين يا فخري زين يا زين يا زين يا سيدي زين يا زين يا زين يا فخري زين يا زين يا زين يا سيدي زين يا زين. Doa apa Mama kah? Hadirin sekalian, sebelum akan kembali kita bacakan dulu doa tenang hati bagi telur-telur yang ada di hadapan kita ini dan juga air salsabil. Jadi kita doakan kepada Habib, semoga ya Habib, kita doakan doa tenang hati untuk telur dan air yang ada di depan kita, kita doakan kepada Habib untuk doa tenang hati. Silakan, kemudian nantinya akan dipersilakan kepada hadirin yang berminat untuk memberi telur dan air yang ada di depan kita. Silakan Habib untuk memberikan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil barakah wa binati shifa' biladil hajat taysir al-radat afiyah salam was-sihat sa'adah wal barakah ala man waliyatana waliyatihim hajatana wa hajatihim ya Allah bi barakat syahr Rajab al-mubarak wa bi barakat Nabi al-Mustafa Muhammad wa bi barakat sahibul hawl wal wujud Syekh Muhammad Zainul Gani ala ma nawa Allah yubarik fina wa yuballigh maqasidana bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ja'al Allahumma salli ala sayidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ya arhamar rahimin arhamar rahimin irhamna ya alb alawi shafah ya alb alawi shafah ya alb alawi shafah قولوا قربة جدي بكم يا أهل الولاية قولوا حاجة قدي قولوا حاجة قدي قولوا حاجة قدي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم وأهلها يا تريم وأهلها يا تريم وأهلها وبالعجل بالنزل وبالفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بالسر الفاتحة إلى خدمة النبي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, dipersilakan kepada petugas untuk membagikan telur ataupun air mineral untuk harga satu butir telur Rp5.000. Kalau air mineral atau air quality harganya 10.000 satu botol. Dipersilakan kepada petugas untuk membagikan. Siap ya. على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول
الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-mutawatirah wa ayadihi al-mutakathirah wa minanihi al-ghamirah. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karim ma'azim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-anjum az-zahirah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib wa syaraif, wabil khusus ustazuna al-alim al-fadil al-habib Muhammad bin Abdurrahman al-Habsyi yang datang dari Jakarta beserta rombongan. Al-mukarram al-muhtaram al-habib Husain bin Saleh al-Haddar yang datang dari Martapura. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama, para asatizah madrasah al-muttaqin al-mukim, wabil khusus ayahanda Guru Kiai Haji Muhammad Yajidi. Beliau adalah Ketua MUI Kecamatan Pangaron. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, Bapak Pembakal atau yang mewakilinya beserta seluruh aparatur desa Al-Mukim, para undangan, para saruan, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan utama, marilah kita senantiasa selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, yang mana kita semua adalah berkat senantiasa
tak henti-hentinya, tak putus-putusnya menerima limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita alhamdulillah sampai pada saat dan detik ini masih diberinya nikmat umur, nikmat sehat, nikmat terhindar daripada segala halangan uzur, sehingga kita dapat berkumpul di lokasi Madrasah Al-Muttaqin ini, bersilaturahmi, bermuwajahah, sekaligus dengan tujuan dan niat yang sama, yaitu untuk ta'ziman, membesarkan, memuliakan peringatan hari besar Islam yang terjadi atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pelaksanaan haul guru kita Al-Alim Al-Allamah Al-Arbillah Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang ke-17. Kemudian salawat dan salam, tak lupa pula marilah kita senantiasa memperbanyak salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat beliau dan orang yang senantiasa menurut jejak langkah beliau dari zaman dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita masuk ke acara yang babakan kedua ini, terlebih dahulu ulun selaku panitia atas nama masyarakat Desa Al-Mukim mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Al-Fadil Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi yang datang dari Jakarta, yang sudi dan rela, yang begitu banyak pengorbanan beliau sehingga dapat mengabulkan hajat kita di pelosok pedalaman Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Al-Mukim, Kecamatan Pengaron. Kalau bahasa Jakartanya jin membuang anaknya. Nah, itu. Tapi kami di sini, masyarakat di sini sangat mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat mengharap barakah para habaib, sangat mengharap barakah para aulia Allah Subhanahu wa taala, sangat mengharap barakah para alim ulama. Mudah-mudahan kita terkumpul bukan hanya di sini saja, namun bersama Habib terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang yang kita cintai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rasanya tidak panjang lebar, ulun langsung aja menyampaikan acara yang akan kita laksanakan pada babakan yang kedua ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga ceramah atau tausiah atau acara inti yang akan disampaikan oleh guru kita, yang terakhir yang keempat adalah doa atau penutup. Nah, inilah acara rangkaian yang kedua yang akan kita laksanakan. Insyaallah empat mata rangkaian acara ini berlangsung dengan khidmat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membukakan acara yang pertama ini, kita mintakan kepada guru kita Al-Habib untuk membukakan acara tersebut. Kepada guru kita dipersilakan. الفاتحة على هدينا وكلنا صالحة بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سر النبي وعلى النبي. الفاتحة. Terima kasih kita ucapkan kepada Habib Husain bin Saleh Al-Haddad yang telah membukakan acara kita. Mudah-mudahan dengan terbukanya acara kita ini, acara kita dapat berlangsung dengan khidmat, dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam kesempatan ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad Fadil.
Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang telah disampaikan oleh salah satu guru dari Madrasah Al-Muttaqin ini, yaitu Al-Ustaz Ahmad Fadil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda kepadanya. Demikian juga kepada kita semua yang mendengarkan dan memperhatikannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita menganjak kepada acara inti, yaitu acara yang ketiga, yaitu tausiah ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi. Maka dengan ini waktu dan tempat dipersilahkan dengan hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا ربي يا رسول الله أدركنا يا رسول الله خذ بيدنا يا رسول الله يا واسع الكرم يا رب محمد سيد قولني والسقلين لي والفريقين من عرب ومن عجم يا رب يا ربي بالمصطفى يا الله شرفنا برؤية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب ثم رضا النبي بكر والعمر وعن علي وآل عثمان ذي الكرم يا رب يا ربي بالمصطفى kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di acara ini
Angkat tangannya semua berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Maula 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 ya salli wa sallim daiman abada على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب يا ربي بالمصطفى يا الله بلغ مقاصدنا وحاجاتنا ونياتنا وأعمالنا يا رب بحق نبينا محمد. Angkat tangannya semua lebih tinggi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin ya Rabb ya Rabbi bil Mustafa ya Allah بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلوا على النبي اللهم صل عليه صلوا على الحبيب اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. فنحن في أنس وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى من نعمة حلت بساحة. فحمدا لرب خصنا بمحمد هو حبيب الله هو حبيب الله نبي معيد قد آن حين يوجد يبعث للأحماد والأسواد اسمه محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وظهرنا ونور قلوبنا ومولانا محمد صاحب التج والمعراج. هو رسول الله صاحب التج والمعراج والبورق والعالم ودافع البلاء أمين والوباء أمين. اسمه مطهر معظم من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح القلم. نبينا ونبيكم محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم. أما بعد أحبائي الكرام عباد الله الصالحين معاشر الحبائب الشرفاء سلالة النبي المصطفى محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم والعلماء أعزاء والأساتذة الفضلاء وأباء الكرام الشرفاء والحاضرين والمحبين في مجلس إسراء والمعرج والحول أبويا شيخ محمد زين بن حجي عبد الغاني sahib sekumpul rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, ketahuilah bahwasanya kita dikumpulkan di Madrasah Al-Muttaqin Desa Ali Mukim, kumpul duduk sama rata, berdiri sama tinggi di ini tempat, bukan hanya dihadiri para habaib, ulama, guru dan setempat, tapi ketahuilah hadir di tengah-tengah kita ruhnya Nabi besar Muhammad SAW. Hadir di tengah kita ruhnya Abuya Syekh Muhammad Zaini sahib sekumpul. Maka hadirkan hati anda dan berwasilahlah kepada beliau-beliau. Semoga anda berdiri dari ini tempat, insyaAllah tidak ada yang masuk ke dalam rumah, tidak ada yang bangun dari acara, tidak ada yang kembali pulang ke tempatnya masing-masing, kecuali anda akan bangun dari ini tempat. Seluruh penyakit dalam tubuh anda disembuhkan oleh Allah. Bangun dari acara ini, Allah ampuni dosa-dosa anda.
bangunlah dari acara ini, hajat-hajat dunia anda dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat akhirat anda dikabulkan oleh Allah, hajat rumah tangga anda, hajat usaha anda dikabulkan oleh Allah. Dan semoga Allah berkahi kita semua atas mahabbah kita ini kepada baginda Nabi Muhammad, kepada sahibul haul. Semoga besok kita di padang mahsyar dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dapat mencium harum tangannya Nabi Muhammad, dapat memeluk tubuhnya Nabi Muhammad, dikumpulkan besok di telaga hautnya, di mizan, di hisab, di jembatan sirat bersama Nabi Muhammad. Dikumpulkan nama-nama anda semua ditulis di atas surga-surga, pintu-pintu surga bersama Nabi besar Muhammad. Dan Allah tetapkan semua yang hadir ikhlas karena mahabbah dan mengharap barakah, maka semoga Allah tetapkan anda semua hidup di dunia hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat insyaallah dapat syafaatul uzma Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan secara takhsis salam ta'zim, hormat, cinta, mahabbah al-faqir kepada segenap para habaib anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenan hadir, juga para saraib dan juga para alimul ulama, para kiayat, para tuan-tuan, puan-puan guru yang berkenan hadir di ini tempat, duduk bersama kita menambah penuh barakat, harakat dan ma'unat. Guru-guru kita yang mulia, juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, juga segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir dan ikut andil di acara ini. Juga teristimewa semua jajaran pengurus, panitia dan tim yang mensukseskan acara peringatan Isra Mi'raj pada siang hari ini, dengan tahiyah dan tahsis wabil khusus kepada sama kita cintai selaku ketua MUI Pengaron, yaitu Guru Haji Muhammad Yazdi, dan juga guru kita Abaun Al-Kiram Sayyid Al-Habib Hussein Ibn Al-Habib Saleh Al-Haddad, saudara daripada guru kita ya, yang saat ini beliau sedang melanglang buana, yang sekarang sudah tidak main lagi di bumi, sudah main di langit beliau. Guru kita yang saleh, beliau yang saleh dan abid, Sayyid Habib Mustafa Ibn Habib Saleh Al-Haddad, juga guru Jurni, dan juga Ustaz Ahmad Fadil selaku sahibul wasilah saya sampai ke ini tempat, dan juga segenap para tokoh masyarakat lainnya, pembakal desa Ali Mukim, dan juga aparat lainnya. Madzakarna wahidan. Saya tidak bisa sebut namanya satu persatu karena memang catatannya segini aja. Kalau catatannya banyak saya ucapkan satu persatu sampai asargin kada apa-apa. Nah saudara, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat, cinta al-faqir kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan dengan ucapan amin ini kepada beliau juga Allah kabulkan hajat anda. Semoga beliau dipanjangkan hajat umurnya oleh Allah, beliau disehatkan badannya oleh Allah, diberkahi ilmunya oleh Allah, diberkahi majlisnya oleh Allah, diberkahi jamaahnya oleh Allah, diberkahi keluarganya, hajat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat dan salam, tahiyah dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, jantung hati kita, pujaan hati kita, guru kita yang paling agung, yang diagungkan bahkan oleh yang maha agung, juru selamat kita, penyelamat kita besok dunia akhirat, Nabiuna wa nabiyukum Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah, Nabiyuna wa nabiyukum Habibana wa habibukum Muhammad Rasulullah. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Salawat dan salam untuk beliau juga kita haturkan untuk seluruh ahlul bait keluarga beliau,
dan kita semua, sahabat-sahabat beliau dan kita semua yang insya-Allah besok dikumpulkan di akhirat tahta liwa'i gadan, di bawah bendera beliau. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Saudara, luar biasa, pada siang hari ini saya datang dari Jakarta sampai ke desa Ali Mukim kembali. Saya tidak merasa ini seperti di atas gunung, saya merasa ini seperti sedang di Dubai. Masya Allah, tidak jauh dari sini ada juga Kuwait. Masya Allah, orangnya luar biasa. Di sini acara tumpah ruah yang hadir saya hitung kurang lebih hampir 50.000. Ya, yang nampak maupun yang tidak nampak. Sisanya yang tidak nampak pada siang hari ini desa Ali Mukim di Madrasah Al-Muttaqin ini, saudara, hadir bersama kita para malaikat-malaikat Allah yang sedari tadi mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa-dosa kita di acara ini, dan insya Allah membawa berkah yang berlimpah untuk kita semua. Amin. Dan ketahuilah hadirnya saudara pada siang hari ini bukan kehendak panitia, bukan kehendak kami, bukan kehendak anda. Allah yang mentakdirkan anda duduk di acara ini. Allah yang telah memilih dan andalah yang terpilih untuk pulang membawa ribuan jutaan keberkahan Nabi Muhammad. Anda semua yang ditakdirkan oleh Allah untuk membawa mendapatkan hasanat pada siang hari ini, mendapatkan hasanat, barakat, ma'unat, nafahat, maslahat dari keberkahan acara pada siang hari ini. Dan ketahuilah, Madrasah Al-Muttaqin di desa Ali Mukim yang kita sedang duduki daripada sekitarnya, besok temboknya, tiangnya, jendelanya, bahkan gentengnya semua bakal jadi saksi di akhirat nanti. Semoga anda semua tidak dipisahkan satu jengkal pun kecuali satu gerbong bersama Nabi Muhammad. Kecuali anda tidak dipisahkan satu jengkal pun kecuali besok di akhirat anda akan bergandengan tangan dengan sahibul haul, abah gurus kumpul di akhirat. Amin, amin ya rabbal. Maka saudara, luar biasa, tidak perlu dipertanyakan dan diragukan lagi pada siang hari ini. Acara yang sangat penuh dengan manfaat ini betul-betul adalah momentum, bukan sekedar seremonial yang sekedar diperayakan dan diperingati setiap tahun akan perjalanan peristiwa baik itu Isra Mi'raj ataupun bahkan sejarah manakib daripada sahibul haul, abah gurus kumpul. Lantas kemudian acara ini akan bubar, selesai begitu saja, saya akan kembali ke Jakarta dan anda akan kembali bekerja. Tidak saudara, anda harus keluar, anda harus selesai dari acara ini, anda menjadi orang yang senang dunia akhirat. Anda harus keluar dari acara ini, anda menjadi orang yang harapan anda semua dikabulkan oleh Allah. Anda harus pulang dari acara ini, anda memiliki rumah tangga yang sukses untuk anda dunia akhirat. Anda memiliki usaha yang berhasil untuk anda dunia akhirat. Ini adalah momen di mana Allah Ta'ala sedang memberikan fasilitas jalan untuk anda. Siapa yang ingin mendapatkan jalur VVIP untuk mendapatkan keberkahan hasanat dunia akhiratnya, maka ini momen yang luar biasa, harus diambil, diletakkan, ditanam, diukir dalam sanubari hati anda, sehingga acara ini betul-betul menjadi tolak ukur anda untuk menjadi orang yang berhasil di dunia akhirat. Amin, amin. Sudah dibacakan maulidnya dari pagi, betul? Sudah dibacakan salawat madihah, dihadirkan Nabi Muhammad SAW. Maka saudara, Nabi bersabda, faman sa'aliyal wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa orang yang jadikan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam permintaan yang dihaturkan kepada Allah, di dalam doa tersebut ada mereka bersolawat kepada aku, kata Nabi Muhammad. Ketika dia meminta agar dipanjangkan umurnya, minta disehatkan badannya, minta diberikan kesuksesan dunia akhirat untuknya di dalam doa kepada Allah. Di dalam doa itu mereka semua menyebut namaku, kata Nabi Muhammad, kepada Allah. Halat lahu syafa'ah, maka kalian berhak mendapatkan perhatian dan pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan Allah sedang memperhatikan anda semua. Allah sedang memberikan jalur di mana anda mendapatkan pertolongan Allah, sehingga anda betul-betul merasa sempurna dari kebaikan acara ini, mendapatkan hasanah.
Amin ya rabbal. Kenapa saudara? Apa hubungannya Isra Mi'raj? Apa hubungannya haul dengan pembacaan maulid Nabi Muhammad? Kenapa harus ada maulid Nabi Muhammad? Kenapa harus diuntaikan madihah, puja kepada Sayyidina Muhammad? Karena saudara, apapun bentuk momennya, jangan pernah kau tinggalkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah kau hilangkan Nabi Muhammad dalam semua kegiatan acaramu, karena beliau adalah penyebab keberkahan dunia akhirat. Subhan. Ada kitab namanya Mutahassun. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad. Apa dalam firman Allah? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku Allah tidak akan ciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis beserta isinya. Tidak akan kuciptakan gunung-gunung dan lautan. Tidak akan kuciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tidak akan kuciptakan manusia, jin dan malaikat. Tidak kuciptakan wahai Muhammad surga neraka, tidaklah lain itu semua kuciptakan berkat adanya engkau wahai Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika mendengar kalimat ini dari Allah, tertunduk Nabi Muhammad meneteskan air mata. Mendengar bahwasanya kuciptakan langit bumi beserta isinya adalah karena engkau wahai Muhammad. Menangis Nabi Muhammad bukaan syadidan. Menangis Nabi Muhammad, menundukkan kepalanya. Sehingga Nabi Muhammad berkata, ya Rabb, kalau memang kau ciptakan langit bumi beserta isinya karena sebab aku Muhammad, lantas aku Muhammad ini untuk siapa ya Allah? Ya Allah, aku Muhammad ini untuk siapa? Dan ada apa dengan aku ya Rabb? Allah menjawab, wahai Muhammad, nabiku, kau bertanya tentang siapa engkau dan untuk siapa engkau? Allah yang menjawab, antali ya habibi. Allahumma salli ala Muhammad. Engkau kuciptakan untuk menjadi kekasihku wahai Muhammad Rasulullah. Engkau Muhammad kuciptakan khusus untuk menjadi penghiburku kata Allah. Engkau kuciptakan khusus untuk menjadi penyerang hatiku kata Allah. Semakin menangis Nabi Muhammad, semakin menundukkan kepala Nabi Muhammad. Allah berfirman, irfa ra'sak. Sekarang angkat kepala engkau wahai Muhammad. Kau sudah tahu kuciptakan langit bumi beserta isinya adalah karena engkau, dan kuciptakan engkau untuk siapa? Untuk menjadi kekasihku. Sekarang aku Allah bertanya kepada engkau wahai Muhammad, wahai Muhammad, aku Allah ini untuk siapa? Aku Allah ini untuk siapa? Sakatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terdiam Nabi Muhammad, tak bisa menjawab pertanyaan Allah. Allah yang menjawab langsung juga pertanyaannya. Apa itu saudara? Ketika ditanya, wahai Muhammad, katakan, aku Allah ini untuk siapa? Tidak bisa menjawab. Allah yang menjawab, wahai Muhammad, ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya Allah ini, aku Allah ini adalah untuk seluruh umatmu yang lidahnya basah bersolawat kepadamu, maka aku ada untuk mereka semua. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ishfa' lana ya habibana, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'a ya Rasulullah, ya Nabi ya Rasulullah. Berkat salawat ini Allah sembuhkan penyakit anda semua. Ayo.
sebuah wasilah. Maka pada acara yang sangat istimewa ini tidaklah lain kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW diberikan kesempatan kembali tahun ini kawak berjumpa dan merasakan nikmat dan kemuliaan daripada bulan Rajab yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Kenapa Bib saya harus bersyukur? Karena saudara sadarkah tidak sadarkah ada saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, bahkan mungkin orang tua kita yang tahun kemarin bisa duduk berkumpul bersama di bulan Rajab, tahun ini orangnya sudah tidak ada. Tidak kenal mudakah, tuhakah, hari ini orangnya sudah tidak ada bersama kita. Mereka tidak dapat izin dari Allah untuk kembali berjumpa dengan bulan Rajab. Maka saya ingin memberikan dasar fondasi dari hati anda semua. Di hati anda semua adalah jadikan bulan Rajab tahun ini adalah bulan Rajab yang terakhir buat kita. Karena mungkin tahun depan kita tidak diizinkan kembali berjumpa dengan bulan Rajab. Wa ma tadri nafsun madza tadribu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kada ada yang tahu kapan, jam berapa, di bumi mana, saat apa kita dipanggil Allah. Maka datang bulan Rajab ini, bulannya Allah. Ayo saudara, dekatlah dengan Allah, minta apapun yang kau inginkan, khususnya diampuni dosamu, maka anda akan keluar daripada bulan Rajab ini. Kharaja min dhunubihi kayaumin waladat ummu. Kalian akan keluar dari bulan ini seperti bayi yang baru lahir. Memohonlah ampun kepada Allah, karena ini adalah momen yang paling tepat. Fa inna syahra Rajab hadza syahrullah. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Siapa yang membersihkan, ujar Nabi, badannya di bulan Rajab ini, maka Allah akan bersihkan hatinya masuk kepada bulan Sya'ban nanti. Subhan. Siapa orang, kata Nabi dalam sabdanya, yang membersihkan hatinya di bulan Sya'ban, maka Allah akan bersihkan ruhnya masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan siapa orang yang sudah dibersihkan hatinya masuk ke bulan Ramadan, dibersihkan ruhnya oleh Allah di bulan Ramadan, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik, Allah akan berikan kesempurnaan dia di bulan Ramadan. Dialah salah satu di antara yang akan mendapat malam Lailatul Qadar, kata Nabi Muhammad SAW. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang Nabi bersabda, siapa orang beribadah di malam itu karena Allah, ikhlas semata-mata mengharap pahala, seandainya dia ibadah di malam itu bainal isya wat tarawih, seandainya, maka orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah seumur hidupnya. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum, amin. Allahumma ja'alna minhum, amin. Semoga tahun ini kita dapat kembali berjumpa dan beribadah dengan senyaman-nyamannya kembali di bulan Ramadan ini. Amin. Saya yakin di desa Ali Mukim tidak ada yang namanya itu, apa namanya, Dul Koron. Ya, corona tidak sampai ke Ali Mukim, ya. Gak ada saudara. Corona sudah pulang, sudah ngambek, laporan sama ibunya, laporan sama uminya. Sekarang uminya yang datang, namanya Omikron. Sudah tidak sanggup dengan Indonesia, ini corona laporan. Laporannya apa? Sama ibunya. Ibu-ibu, oh paling nggak bisa laporan anak sensitif, turun ibunya. Namanya Omikron. Nanti kalau sudah tidak sanggup lagi uminya, datang abahnya, namanya Babakron. Ya, kalau bapaknya sudah tidak sanggup lagi, laporan lawan kainya. Kainya namanya Popron. Ini saudara keadaan yang ada. Insya Allah berkatnya nur Nabi Muhammad, berkatnya nur Rasulullah, bumi Kalimantan secara khusus, Kalimantan Selatan, Allah jadikan keselamatan dan kemakmuran serta keamanan sampai ke seluruh bangsa Indonesia dan di seluruh negeri-negeri kaum muslimin yang ada umat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan perlindungan masuk ke dalam bulan-bulan mulia ini. Semoga diberikan sehat wal afiat oleh Allah. Tidak ada virus yang berani menyentuh tubuh orang yang di dalamnya basah, darah mengalir di dalamnya. Akan salawat kepada Nabi Muhammad. Saya ulang,
tidak ada satu virus pun yang berani masuk ke dalam tubuh orang yang lidahnya basah sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa saudara? Dengarkan baik-baik, api neraka saja Allah haramkan menyentuh tubuh orang yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad, apalagi virus saudara. Betul? Betul. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bulan Rajab ini juga bulan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, di mana di dalam perjalanan Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah bertemu sebuah sungai. Ketika ditemani oleh Sayyidina Jibril alaihi wassalatu wassalam, Nabi Muhammad melihat sungai yang sangat indah. Sungai itu luar biasa bersihnya, beningnya. Di seluruh bibir sungai itu penuh dengan gayung-gayung dan wadah untuk diambil bagi mereka yang dapat memilikinya. Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, "Ya Jibril, liman hadan nahar?" Ya Jibril, ayun nahar? Sungai apa ini ya Jibril? Faqala Sayyidina Jibril, "Ya Rasulullah, ini sungai khusus Allah beri namanya Nahrul Rajab, Sungai Rajab. La saraban wahidah. Tidak ada orang yang boleh menyentuh air ini. Tidak ada orang yang bisa meminum air ini. Tidak ada orang yang diizinkan boleh minum air dari sungai ini kecuali 2 orang umatmu wahai Muhammad Rasulullah." Siapa mereka ya Jibril? Mereka umatmu yang pertama adalah orang yang pernah berpuasa di bulan Rajab ikhlas karena Allah mengharap pahala. Apalagi dia berpuasa sampai nanti tanggal 27 bulan Rajab. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Bughiyatul Mustarsidin dan banyak kitab ulama wasalihin dikatakan hadis Nabi, siapa yang berpuasa di hari itu maka Allah lebur dosanya 60 tahun lamanya. Subhanallah. Dan banyak lagi penjelasan hadis-hadis yang lain tentang keutamaan siapa yang berpuasa hari-hari saja di bulan Rajab ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Nabi katakan, mereka Jibril katakan, maka mereka umatmu itulah yang bisa merasakan lezatnya air sungai ini. Saudara, tunggu sebentar. Memang airnya seperti apa? Kata Nabi, air sungai itu luar biasa. Ketika kau dekati, baru kau dekati saja, baunya aftar minal misik. Lebih harum, indah, lebih enak diciumnya daripada sebuah minyak misik. Ketika masuk ke dalam mulut Rasulullah, rasanya kata Rasulullah, ahalla minal asal, lebih manis daripada madu. Dan ketika masuk ke tenggorokan Rasulullah bersabda, aftar minal misik, lebih sejuk daripada salju. Lantas buat siapa dia? Walaupun dia penghuni surga, tidak bisa dia merasakan lezatnya sungai ini kalau dia tidak pernah yang pertama berpuasa di bulan Rajab, yang kedua, yang kedua, Bu, yang kedua, Bu, yang kedua. Biar bapaknya, Bu, yang kedua. Jadilah yang kedua. Yang kedua ujar Nabi, orang yang datang bulan Rajab lidahnya basah penuh bersolawat kepada engkau wahai Muhammad Rasulullah. Orang yang bersolawat kepada engkau wahai Muhammad Rasulullah, maka mereka lah yang dapat merasakan lezatnya daripada keistimewaan sungai Rajab ini. Subhan. Apa memang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad? Apa saudara? Ditulis dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah lil Imam Abu Al-Musnid Al-Allamah wal Fahamah Sayyidil Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Di dalam kitab itu saudara dijelaskan apa? Pak, Nabi masuk dalam satu perjalanan, ketemu malaikat yang paling super malaikat tersibuk di alam langit adalah malaikat ini. Malaikat apa, Bib? Nabi berjalan dengan Sayyidina Jibril melihat malaikat yang paling sibuk. Malaikat ini tidak pernah berhenti. Dari mulai diciptakan langit dan bumi, malaikat ini sudah bergerak tidak berhenti. Sendiri malaikat ini kerjaannya. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, apa yang dikerjakannya? Dia diciptakan oleh Allah sedari adanya langit bumi ini. Dia hanya mengerjakan satu ketaatan kepada Allah, mencatat seluruh tetesan hujan yang turun ke bumi, dia tahu jumlahnya. Dari mulai diciptakan dunia sampai akhir zaman, hari kiamat, dia tahu jumlahnya. Setiap hari diturunkan itu tetesan hujan di desa Ali Mukim,
sampai ke Mekah Al-Mukarramah, dari desa Ali Mukim sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dia tahu tetesan hujan itu jumlahnya. Bahkan seandainya rata itu tetesan hujan diturunkan dari Masyrik sampai Maghrib pun dia tahu jumlahnya, karena memang dia hanya melaksanakan ketaatan itu. Lihat saudara, ini malaikat tidak pernah berhenti bergerak, sibuk sekali, tidak ada yang dilakukan kecuali hanya menghitung. Ketika Nabi lewat di depannya, apa yang dilakukan? Dia lepaskan semua kesibukannya, langsung berdiri tegak, menghormati, tersenyum gembira menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Habibullah." Malaikat Jibril berkata, "Wallah, belum pernah aku melihat malaikat ini berhenti bergerak kecuali hari ini karena menyambut kedatangan Sayyidina Maulana Muhammad." Nabi Muhammad memujinya, berkata, "Wahai malaikat, sungguh kemuliaan, keluhuran atas ketaatanmu kepada Allah yang telah kau kerjakan begitu luar biasa." Apa jawab malaikat ini? "Ya Habibullah, wahai kekasih Allah, sungguh aku mengetahui atas semua yang telah terjadi daripada sebuah tetesan hujan, jumlahnya, berapa bilangannya, aku tahu setiap hari dimanapun tetesan hujan itu turun, dan ku tahu jumlah sekian banyak. Seandainya hujan itu dari Masyrik sampai Maghrib, aku pun tahu wahai Muhammad kekasih Allah. Tapi satu, dengarkan baik-baik, tapi satu wahai Muhammad kekasih Allah, sesungguhnya tetesan hujan yang terbanyak itu yang pernah terjadi adalah saat hujan turun dari Masyrik sampai Maghrib, seluruh dunia rata turun hujan. Aku tahu jumlahnya juga, namun itu jumlah yang banyak tidak sebanding wahai Muhammad kekasih Allah dengan satu umatmu yang mereka bersolawat kepada engkau wahai Muhammad Rasulullah. Maka jumlah bilangan pahala yang Allah berikan kepada mereka lebih banyak daripada tetesan hujan dari Masyrik sampai Maghrib. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun ya rafi'a sya'ni wa daraji adfa'ta yaji raddal alamin ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami. Keluarkan suaranya. Ya Rasulullah, Allah akan turunkan pahala lebih banyak daripada bilangan tetesan hujan dari Masyrik sampai Maghrib untuk anda semua. Bahkan salawat ini akan menjadi penyebab doa anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adfata ya jiratal alamin ya huhailal judi wal karami ya huhailal judi wal karami. Angkat tangannya semua lebih tinggi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Lebih keras sekali lagi agar Allah rontokan dosa-dosa kita. Ya Rasulullah, Allahumma salli alaihi, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji adfa'ta ya jiratal alamin. Ya Rasulullah, ya huhailal judi wal karami ya huhailal judi
Maka tidak heran kalau Al-Maghfurlah Al-Allamah Syekh Abah Guru Sekumpul hari ini, walaupun perayaan haulnya tidak diadakan, saya beritahukan kepada warga Ali Mukim bahwasanya Abah Guru Sekumpul beliau memiliki nur Muhammad Rasulullah. Kalau Allah muliakan Nabi Muhammad, itu adalah kekasihnya. Lantas siapa Abah Guru Sekumpul? Abah Guru Sekumpul itu adalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Beliau adalah seorang muhibbal mahbub indallahil, yang tidak perlu dipertanyakan dan diragukan lagi. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga beliau di sisi Allah dicintai. Shallallahu ala Nabi. Bukan desa Ali Mukim mengadakan haul, Martapura, bumi Kalimantan secara luas, saya kasih tahu, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Tanah Jawa tidak berhenti setiap hari mengadakan haulnya Abah Guru Sekumpul di bulan ini, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya beritahukan lagi, saudara, di Makkah, di Madinah pun juga acara di tempat tanah kelahiran jasad Nabi Muhammad SAW, bahkan di Pendam pun semua mengadakan acara haul Abah Guru Sekumpul. Ada apa dengan Abah Guru Sekumpul? Ada apa dengan beliau? Jawabannya, beliau memiliki nur Muhammad Rasulullah. Beliau punya hubungan ta'alluq dengan Nabi Muhammad. Beliau memiliki hubungan sanad wan nasab kepada Nabi Muhammad. Dan beliau memiliki maziyah apa yang didapat dengan ma'rifat kepada Nabi Muhammad. Sehingga tidak heran, saudara, hari ini haulnya tidak diadakan sekian juta manusia yang biasa hadir, tetap jutaan manusia bahkan bertambah bilangannya di seluruh bumi mengadakan haulnya Abah Guru Sekumpul. Ini adalah bentuk bukti siapapun muhibbal mahbub wa indallahil mahbub. Siapa orang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu pasti akan dicintai oleh alam semesta, langit, bumi, bahkan dicintai di sisi Allah. Orangnya di bumi banjar jasadnya, tapi dicintai di seluruh alam semestanya Allah. Jawaban ini menjadi pegangan buat kita, bahwasanya hari ini siapapun Anda dari desa Ali Mukim, Anda pun akan sama dilakukan dan diperlakukan seperti itu oleh Allah apabila Anda memiliki ta'alluq, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahlul bait, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat Anda, saudara, dimuliakan di sisi Allah. Maka Nabi bersabda, man khadam gadam, siapa yang sering memberi pelayanan kepada Rasulullah, siapa orang yang sering memberi pelayanan kepada para wali-wali Allah, siapa orang yang sering memberi pelayanan kepada para ulama-ulamanya Rasulullah, maka orang itu gadam, dia akan dilayani oleh alam semesta ini. Sallu ala Nabi. Man khadam gadam, siapa orang yang melayani orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, maka hidupnya akan dilayani oleh Allah. Subhan. Ini bukan momen biasa, saudara. Momen haul ini adalah peringatan, muhasabah, menjadi tolak ukur, bahkan menjadi dapur ilmu yang secara khusus diberikan kepada kita dengan manakib sahibul haul, termasuk Abah Guru Sekumpul. Diceritakan haulnya, diceritakan manakibnya, tujuannya agar kita dapat ittiba kepada beliau, sehingga kita memiliki tangga ittiba kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Karena kalau tanpa beliau kita tidak tahu tangga untuk sampai kepada Rasulullah dan kepada Allah. Betul? Kalau bukan karena para wali-wali, para ulama, saudara, maka kita tidak kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan adakan acara haulnya, saya ulang, jangankan Anda adakan acara haulnya hari ini, di madrasah ini, di kampung ini, di hari ini. Bagi Anda semua yang ikut andil, saya katakan Anda adalah orang beruntung bisa mengadakan acara haul Abah Guru Sekumpul. Jangankan adakan acara haul, Anda berangkat ziarah ke kuburnya saja, bukan adakan haul, cuman datang berkunjung ke kubur-kubur para wali. Nabi katakan, keluarmu dari rumah
Allah turunkan 70.000 malaikat untuk mengawal dirimu. Sampai ke makom itu wali, kau berdoa kepada Allah, itu malaikat sepanjang jalan memohonkan ampun dosa seorang hamba yang berkunjung kepada seorang wali Allah. Man zara aliman annama zarani, siapa yang berkunjung kepada alim, seorang alim, seorang abid, seorang faqih, seorang wali, maka dia sama seperti berkunjung kepadaku, ujar Nabi. Dan kalau dia kembali dari itu kuburnya para wali, itu seluruh malaikat 70.000 berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hambamu ini ya Allah kelak akan mendapatkan keberkahan kesolehannya seorang wali ini, amin. Kalau tidak ya Allah, jadikan sesuai janji Nabi, kalau tidak ya Allah, jadikan besok anaknya akan jadi ulama dan jadi seorang wali. Ini janji Rasulullah dalam kitab Tankih Qaulul Hasis bi Syarah Lubabul Hadis. Kata Nabi, kalau anaknya juga tidak jadi ulama, tidak jadi wali, maka ya Allah jadikan besok cucu-cucunya akan menjadi seorang ulama dan seorang wali, insya amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad. Keberkahan yang luar biasa, saudara. Ketika Nabi sedang berjalan bersama Sayyidina Jibril di malam Mi'raj, di dalam surga ada sesuatu yang mengejutkan, saudara. Kenapa, Bib? Ketika perjalanan itu terjadi, Bapak Ibu jamaah hadirin, ada sendal jepit jalan tanpa manusia, tanpa orang. Nabi berjalan dengan Sayyidina Jibril, sepanjang jalan Nabi ngelihat itu sendal jepit jalan, srek, 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 tapi tidak ada orangnya. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril, na'lumin, sendal siapa ya Jibril? Faqala Sayyidina Jibril, tabassam, tersenyum malaikat Jibril ketika ditanya, sendal siapa itu ya Jibril? Faqal, berkata Sayyidina Jibril, ini sendal orangnya masih hidup, yang punya orangnya masih hidup, tinggalnya di kota Mekah. Sendalnya sudah jalan-jalan di dalam surganya Allah, subhanallah. Kalau kita kan orangnya masih hidup, utangnya sudah di mana-mana, ngalih lagi susah dibayar. Betul lah. Kalau ini kisah Nabi lihat sendal jalan dalam surga, ditanya, malaikat Jibril jawab, ini sendal yang punya orangnya masih hidup di kota Makkah bersama engkau ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi semakin penasaran. Kalau begitu wahai Jibril, ini sendal siapa wahai Jibril? Ini sendal siapa? Faqala Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, ya Habibullah, ini sendal orang yang paling ta'alluq cintanya kepada engkau ya Rasulullah. Ini orang hidupnya dari bangun tidur sampai mau tidur, apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, bahkan ketika disiksa sekalipun orang ini lidahnya tidak berhenti terus bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Dia seorang yang tidak berharga di sisi mereka orang-orang kafir, bahkan dihinakan, tapi bagi kami bangsa malaikat dan di sisi Allah, dia adalah orang yang luar biasa mulianya, sehingga orangnya masih hidup, sendalnya sudah boleh jalan-jalan dalam surganya Allah. Bertanya lagi Nabi, atas kalau begitu siapa dia Jibril? Dia sahabatmu ya Rasulullah, namanya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Saudara, sendal jepit tidak ada harga, jadi mulia cuman karena mahabbah kepada Nabi Muhammad. Orang yang punyanya karena mahabbah kepada Nabi Muhammad boleh masuk, itu sendal jepitnya sudah jalan-jalan di surga. Hidup di dunia sendalnya sudah jalan-jalan. Kita hidup di dunia masalahnya di mana-mana, hutangnya di mana-mana, ngeluhnya di mana-mana. Kenapa? Kurang nur Nabi Muhammad, kurang mahabbah yang betul-betul luhur. Memang bukti mahabbah itu kayak apa, Beb? Bukti mahabbah itu bukan sekedar cinta kepada Nabi Muhammad, dia buktikan dengan penghambaan dia kepada Allah Rabbul Rahman, Rabbul Jalal. Caranya, Bib, nggak bilang cinta, nggak bilang sholawat kepada Nabi Muhammad saja, tapi ternyata bulan Rajab peringatan Isra Mi'raj dengan tentang kemuliaan turunnya perintah salat, pulang dari acara-acara Mi'raj ternyata yang hobi meninggalkan salat masih tetap meninggalkan salat. Saudara,
Anda yang dari gadis, Anda yang dari bujang, sampai hari ini Anda memiliki anak, memiliki cucu, memiliki rumah tangga. Saya kasih tahu berapa banyak sholat 5 waktu Anda yang pernah Anda tinggalkan sampai hari ini belum sempat Anda qadha. Ma ma'na nur mahabbah li habibukum Muhammad Rasulullah. Berapa banyak puasa Ramadan dari kita gadis, dari bujang sampai hari ini kita bisi cucu. Berapa yang sudah pernah kita tinggalkan sampai hari ini belum sempat pian qadha. Jangankan sholat 5 waktu pian, jangankan puasa Ramadan pian, tetesan hujan dari masyrik sampai maghrib saja Allah tahu jumlahnya, apalagi sholat 5 waktu puasa Ramadan yang pernah pian tinggalkan belum sempat pian qadha. Jangan kira kada direken, jangan kira kada ditanya, jangan kira kada disoal, jangan kira kada bakal dihisap. Semua direken, ditanya, disoal, dihisap, dan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan bilang mahabbah. Kenapa ulun kada bisa seperti Abah Guru Sumpul? Kenapa ulun kada bisa seperti Abah Guru Sarwani Abdan? Kenapa ulun kada bisa seperti Guru Syekh Muhammad Datuk Lampayan? Kenapa ulun tidak bisa seperti guru di guru? Itu semua adalah dusta, saudara. Kalau Anda bilang mahabbah dan cinta, tapi salat Anda tinggalkan. Anda yang keluar dari acara ini, mohon maaf saudara, yang bilang cinta kepada Nabi Muhammad, yang bilang cinta lawan Abah Guru Sumpul, tapi ternyata pulang dari acara ini yang hobi maksiat, yang hobi mungkarat, yang hobi muharramat, yang hobi makruhat, yang hobi subhat, dia masih tetap melakukan itu semua. Ma ma'nal amal wa mahabbatukum ala habibukum Muhammad Rasulullah. Apa yang mau dibawa dari sebuah amal cinta kita kepada Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad telah berjuang, alam yadidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada? Bukankah kalian tahu bahwasanya Nabi Muhammad di dunia ini dari kecil sudah menjadi yatim, tapi yatimnya Nabi Muhammad tetap mencintai Anda, memuliakan Anda, berjuang untuk Anda, sering mendoakan Anda. Bahkan ulama seluruh dunia sepakat Nabi Muhammad sampai hari ini di dalam kuburnya yang dipendam di jasadnya di kota Madinah, sampai hari ini tidak berhenti berdoa kepada Allah agar seluruh umatnya jangan sampai dimasukkan ke dalam neraka. Bukankah Anda tahu saudara, bagaimana Nabi Muhammad dalam keadaan sedih ditinggal pamannya Abu Talib? Nabi Muhammad ditinggal saat sedih di Amul Hazan, ditinggal oleh istrinya yang tercinta Siti Khadijah. Nabi duduk di bawah satu pohon, menetes air mata Nabi karena ditinggal oleh orang yang beliau cintai. Langsung Allah turunkan malaikat-malaikatnya untuk menemani Nabi Muhammad. Tujuannya cuma satu, asalkan Nabi Muhammad jangan bersedih. Turunlah ayat-ayat yang berbunyi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, kekasihku, nabiku, jangan kau bersedih, mintalah kepadaku Allah apapun yang kau inginkan, maka aku Allah ridha dan puas memberikan apapun yang kau minta. Hingga hatimu puas wahai Muhammad, minta kepadaku. Asal satu, jangan kau bersedih wahai Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Atani Sayyiduna Jibril, datang malaikat Jibril kepadaku berkata, wa qala li ya Muhammad Allah yukrika salam. Allah memberi salam dan meminta engkau untuk berdoa. Apapun mintamu dikabulkan oleh Allah. Dengarkan baik. Hari itu kalau Nabi Muhammad, Bu, Pak, minta sama Allah, ya Allah, jadikan semua gunung yang ada di dunia berubah jadi emas, itu milik Nabi Muhammad, maka Allah pasti akan kabulkan semua gunung jadi emas di dunia ini berubah. Seandainya Nabi Muhammad hari itu minta, ya Allah, jadikan aku Muhammad seorang raja yang paling besar kerajaannya, demi Allah, Allah akan berikan kerajaan-kerajaan di dunia ini semua dikumpulkan jadi satu untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak minta itu. Ketika tahu kalau doanya akan diterima sama Allah, beliau seka air matanya, beliau hentikan air matanya, bergetar tubuhnya, beliau angkat tangannya, langsung menadah berdiri kepada Allah di hadapan Sayyidina Jibril. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak minta langit bumimu 7 lapis dari langitmu bumimu ya Rabb. Aku tidak minta itu semua ya Rabb. Aku tidak minta alam semestamu. Kalau kau minta aku untuk berdoa, pintaku cuma satu, ya Allah, idzal arda wa wahid min ummati finnar, ya Allah. Ya Allah, saya tidak minta dunia beserta isinya, mintaku cuma satu, selamatkan seluruh umatku jangan sampai masuk ke dalam api neraka-Mu ya Rabb. Selamatkan seluruh umatku jangan sampai ada yang mau masukkan ke dalam api neraka-Mu ya Rabb. Idzal arda wa wahid min ummati
ummati minnar. Aku tidak kada sanggup ya Allah. Ulun kada ridho, kada sanggup kalau melihat ada satu umatku yang besok kau lemparkan ke dalam api neraka-Mu. Pintaku cuma satu, selamatkan seluruh umatku. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam api neraka-Mu ya Rabb. Apa yang Anda berikan untuk Rasulullah hari ini? Apa yang Anda mau sampaikan kepada Nabi Muhammad? Kalau seandainya Nabi Muhammad didatangkan ke Ali Mukim malam ini, pada siang ini, dan dihadirkan secara yaqadhatan, Anda bisa melihat Rasulullah 5 menit. Waktunya cuma 5 menit. Apa yang Anda akan sampaikan amal Anda kepada Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad datang di acara ini secara yaqadha, datang dan berkata, wahai semua umatku, apa yang kalian telah kerjakan, dikasih waktu 5 menit. Kalian harus semua menyampaikan kepada Nabi Muhammad apa yang mau disampaikan, kabar bangga Anda untuk membela Nabi Muhammad. Apa? Salat 5 waktu. Apa? Maksiatmu. Apa? Durhakamu kepada orang tua. Durhakamu kepada suami. Apa? Apa yang kau ingin sampaikan kepada Nabi Muhammad? Tidak ada sudah. Malu kita kepada Nabi Muhammad. Malu kita kepada Sayyidina Muhammad. Inilah yang harus jadi tolak ukur buat kita di momen acara yang mulia ini. Luruskan kembali, benahi, rapihkan lagi dalam cara yang baik. Apapun yang ada dalam kehidupan kita ini selama ini adalah berkatnya Nabi Muhammad, maka kita akan jadi orang yang selamat dunia akhirat. Saudara, siapapun Anda pasti akan dimuliakan oleh Allah dengan cinta itu. Jangankan Anda, nah 10 menit terakhir nih, keburu nasi nanti jadi rengginang lah. Kalau selawas-lawas, tunggu sebentar, ini jam WIB lah, jam Jakarta ini nih, lagi jam Banjar, 5 menit lagi berarti. Sambil menunggu masak habang dipanasi, saudara. Saudara, kalau lawas-lawas itu nasi, taulah nasi, nasi, taulah nasi, taulah nasi jadi rengginang. Tahu rengginang? Rengginang tahulah, orang Banjar tahu rengginang. Rengginang, yang mana rengginang? Kering, tahu lah. Tahu di Banjar sini ada rengginang. Ada lah rengginang. Ada nggak rengginang? Ada ya. Saya mau tanya orang Banjar, rengginang tahu? Bahasa Arabnya rengginang apa? Ini kejadian ini saudara. Ya, makanya saya bilang jangan lama-lama nanti nasi keburu jadi rengginang, saudara. Ini ada tamu dari Hadramut. Tahu Hadramut? Tahu Hadramut? Di mana? Sana. Di Yaman. Yaman Selatan. Hadramut. Tahu Hadramut? Yaman. Kalau di sini kan Sakaratul Maut. Kalau di sana kan Hadramut. Yaman, tahu Yaman? Yaman tahu lah. Yaman di sana. Ya, di jalan Timur Tengah Yaman. Kalau di sana Yaman, kalau di sini Bang Yamin. Ya, kalau di sini Yamin. Saudara, itu ada tamu Hadramut datang ke Jakarta. Habib, hidungnya mancung, bu, mancung, hidungnya mancung, besar, tinggi, mancung. Orang sana datang ke Jakarta ditawari rengginang. Orang Hadramut itu tidak pernah menolak kalau diberikan apapun, ditawarin dimakan. Orang-orang saleh di sana. Ya Syekh, ya Habib, fadhal, kul. ايش هذا؟ هذا رنجينang. طيب ايش رنجينang? Apa ini rengginang? Ma makna rengginang? Wah, bingung kita pasti tanya begitu. Ini nggak ada di kamus bahasa Arab manapun. Mahmud Yunus nggak ada juga. Kamus manapun nggak ada ini. Ini mana nih rengginang, apa artinya? Cuma karena kita yang nawarin, kita harus ngejelasin apa ini rengginang pakai bahasa Arab. Kalau ada yang bisa orang Ali Mukim, saya kasih hadiah Fortuner baru ini. Kada kegampangan nih, ini nggak gampang-gampang saya kasih hadiah Fortuner nih. Yang penting bisa jawab apa bahasa Arabnya rengginang. Saya kasih Fortuner 3 detik. 1 2 game sudah. Baik saudara,
Ketika itu Habib-habib, ustaz-ustaz, syekh datang ke Jakarta, tawari rengginang, dia makan. Sambil dia makan dia tanya, ma makna rengginang? Ini apa ini rengginang? Wah, kita jawab saudara. Hada rengginang, hada nau'un min ta'amil miskin. Hada rengginang nau'un min ta'amil miskin. Ta'amul fuqara wal masakin. Saudara, baik. Nasi belum jadi rengginang, kita lanjutkan lagi saudara. Fortuner lewat game. Berikutnya nanti saya kasih lagi hadiah mobil Avanza ya. Saudara, baik. Dengarkan. Ketika sendalnya Sayyidina Bilal bisa jadi mulia, itu belum seberapa saudara. Ada yang lebih dahsyat. Di malam Mi'raj Nabi Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih berdiri tegak terakhir, diantarkan sampai depan pintu Sidratul Muntaha. Apa yang didapat? Nabi disuruh masuk oleh malaikat Jibril, dan Nabi pegang tangan malaikat Jibril, berkata, ya Jibril, temani aku masuk ke dalam ini tempat. Faqala Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, saya minta maaf, minta ridho, minta ampun, gak bisa menemani engkau masuk ke dalam ini tempat, wahai kekasih Allah. Mohon maaf, ini tempat hanya diperkhususkan boleh masuk makhluk satu-satunya hanya engkau yang bisa masuk ke dalam ini tempat. Kalau aku paksa masuk diriku ke dalam ini tempat, maka tubuhku akan hancur ya Rasulullah. Jangankan aku, ujar malaikat Jibril, wa kana Musa kalimullah, bahkan Nabi Musa kalimullah pun pernah minta ingin masuk ke dalam ini tempat, tapi tidak diizinkan oleh Allah. Hanya engkau satu-satunya kekasih Allah yang boleh masuk ke dalam itu. Apa yang didapat? Masuk Nabi Muhammad ke dalam itu tempat, bergetar seluruh tubuhnya. Tapi ada yang luar biasa saudara, ada yang luar biasa saudara. Apa itu? Seluruh yang menempel di tubuh Nabi Muhammad tidak ada yang dilepas. Bahkan sendal jepitnya Rasulullah pun ikut masuk ke dalam itu tempat, dikomentari oleh seluruh alim ulama seluruh dunia. Ada apa dengan sendalnya Nabi Muhammad? Malaikat Jibril saja tidak diizinkan, Nabi Musa saja tidak diizinkan, lantas kenapa dengan sendalnya Nabi Muhammad boleh masuk ke dalam itu tempat? Ditulis dalam kitab Mafahim Yajib Antusahah. Apa yang didapat saudara? Nabi masuk ke dalam itu tempat, bertemu dengan Allah Rabbur Rahman, Rabbur Rahim, Rabbul Jalal. Sendalnya ikut, bukan jalan-jalan surga lagi, sendalnya ikut masuk ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan Allah Ar-Rahman, Nabi Muhammad mengucapkan salam, sendalnya ikut jadi saksi. Allah memberi salam, sendalnya ikut menjadi saksi. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad? Pian, taulah. Batu baterai sini. Sini pasukan bordek sini. Bordek sini naik sini. Sini Pian. Ini nah, sini naik. Wah, handphonenya orangnya gedean handphonenya. Sini. Nih sebelah sini lah, sebelah sini. Parak sini. Nah, iya. Tayyib. Salam Habib. Barakallah. What's your name? Ada kegampangan manggil nama Munawar. Nawar berapa? Ngaran yang nama yang panjang. Ahmad Munawar bin Hudari. Abah siapa nama? Abah. Hudari. Siapa? Hudari. Yang mana Abah? Adalah miss call. Oh yang itulah. Oh. Baik, masya Allah. Mudah-mudahan Abah panjang umur, sehat afiat. Mama adalah mama. Mama yang mana? Mana? Dada. Oh itu mamanya Nggih. Mudah-mudahan mama panjang umur, sehat afiat juga. Nama siapa? Ahmad Munawar. Tinggal di mana tinggal? Di Alimkem. Sebelah mana California? Oh Alimkem sinilah. Alimkem Pengaron. Pintar. Baik. Sekolah kelas berapa kamu ya Ahmad Munawar?
SD kelas 5. Kelas 5. Nggih, sekolah masih? Kada Covid lah. Baik. Ahmad Munawar, mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh dunia akhirat. Saya naikkan kamu ke ini tempat biar dipandang oleh orang, menjadi doa semua, dan semua guru-guru yang ada di belakang mendoakan kamu. Dan hari ini man of the match-nya adalah kamu. Kamu pria punya selera. Tunggu sebentar. Waiting list. Kada busuk kada. Pegang. Pegang dulu, pegang. Buat modal, tembak. Sini Ahmad Munawar. Taib. Ya Ahmad Munawar. Listen me. Ya, dengarin Habib, ya. I want to talk to you. Sini sayang. Dengar Habib. Habib mau tanya sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Nabi Muhammad ucapkan salam kepada Allah. Ahmad Munawar tahu apa tidak jawabannya? Apa mau dikasih pilihan sama Habib? Tahu jawabannya enggak? Enggak. Baik, pilih saja ya. Baik. 3 pilihannya. A, B, C. Mobil Avanza nih. Minimal DP-nya 100.000 dulu. Ya Ahmad Munawar. A. Nabi Muhammad mengucap salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Assalamualaikum. Ini assalamualaikum Islam ajarin bagus saudara. Ya, orang kalau belajar di pondok assalamualaikum saja 1 bulan. Orang kalau belajar ilmu tabligh untuk belajar assalamualaikum itu 1 bulan belajarnya. 1 bulan. Itu 1 bulan. Assalamualaikum. Ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, assalamualaikum ceramah. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Fadil Qori. Nah, Qori lain lagi assalamualaikum ya. Kalau mau baca Quran assalamualaikum lain lagi. Pakai tuh assalamualaikum mau Qori nih. Assalamualaikum ini juga biasa, tapi dalam saudara. Gimana itu Bib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saudara. Begitu mat lah dia jadi Habib lah. Assalamualaikum berita musibah di masjid lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ngajar ngaji TPA TK anak kecil lain lagi. Assalamualaikum anak kecil gak boleh sama seperti lagi tablik. Assalamualaikum. Wah itu lari buahnya. Gak ada ngaji, urusan bubar itu pengajian. Nah, lain lagi kalau ngajar anak kecil assalamualaikum bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara. Bagus kan? Baik. Asalkan jangan sampai masjid sini masjid apa namanya? Masjid apa namanya? Apa masjid di sini? Masjid Baitul Qura. Jami'atul Qura. Jangan sampai yang penting besok Masjid Jami'atul Qura di sini kalau ada berita meninggal dunia musibah jangan sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bubar urusan ya. Itu bahaya nanti jangan ya. Baik Ahmad Munawar. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Assalamualaikum atau yang C. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yang mana? A, B, C. Yakinkan dirimu. Salat istikharah dulu kalau boleh.
Sudah yakin? A, B, jangan ada yang beritahu saudara. Biar bagus nih, ajarin paman-paman acil-acil yang ada di sini biar tahu dari kamu. Yang mana jawabannya? Mantap. Perlu miss call gak? Siapa dulu hubungin itu? Betul? Yakin? Deal. Baik. Yang mana? C. Yang mana? C. Baik. Lihat itu semua. Kalau yang C, baca dari awal sampai akhir. Lupa. Apa? Lupa. Lupa. Bahaya nih kalau gini. Tambahin bisa sebuting. Pegang lagi nih, dulu. Nah, supaya kada lupa. A, B, C. A, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B, Assalamualaikum. C, At-tahiyatul mubarakatul salawatut tayyibatu lillah. C. Yakin kan? Pakai baca Yasin dulu gak? Nggak usah. Ayo, yang mana? C. Yang mana itu? Baca. At-tahiyyatu mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Tepuk tangan saudara boleh. Masya Allah, tabarakallah, taib. Mudah-mudahan Ahmad Munawar jadi orang saleh, insya Allah. Jadi orang alim. Jadi seorang yang faqih bid-din, insya Allah. Pesantren nanti belajar lah. Ya, nanti sampai ke Hadramut sana. Ya, baik. Tunggu di sini ya. Tunggu di sini ya. Sini boleh duduk kita Habib. Nih. Saudara, nih. Tunggu sebentar sini. Duduknya di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ini hadiah lah, simpan. Hati-hati. Ada comal. Apa itu bib comal? Copet. Ya simpanlah. Yang ini buat. Nah itu tadi buat berangkat pergi umroh nanti ya. Simpan. Dan nanti kamu pergi umroh ziarah makam Rasulullah. Saudara, sebelum kamu turun sini dulu sebentar ya. Nanti amplop bagi dua. Saudara, ketika Nabi masuk ke dalam itu tempat, beliau mengucap salam kepada Allah. Salamnya adalah At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Allah menjawab salam Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad kembali menjawab salam Allah, Assalamu alayna wa la ibadillahi salihin. Mendengar antara Allah subhanahu wa ta'ala menjawab salam dan Nabi Muhammad memberi salam, maka seluruh malaikat Allah yang mendengar seluruhnya serentak mengucap kalimat Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara, hari itu menjadi bukti bahwasanya siapapun yang dekat menjadi mulia. Ulama sepakat menjawab, ada apa dengan sendalnya Nabi Muhammad? Ketika anda dengar tadi malaikat Jibril hancur tubuhnya jikalau masuk, Nabi Musa tidak diizinkan ketika masuk. Apa yang bisa menyebabkan kenapa sendalnya Nabi Muhammad boleh masuk ke dalam itu tempat, mendapatkan kemuliaan yang belum pernah didapat oleh para nabi dan rasul manapun? Nabi Muhammad masuk ke dalam itu tempat berikut sendal-sendalnya. Jawabannya saudara, yang menyebabkan sendal Nabi Muhammad bisa ikut masuk ke dalam itu tempat tidaklah lain karena berkat bersentuhan dengan kulit tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Saudara, itu sendal bisa ikut masuk ke dalam itu tempat, saudara, berkat diinjak oleh Nabi Muhammad. Sendal itu jadi mulia. Demi Allah, dengarkan baik-baik wahai jamaah ahli mukim,
umat Nabi Muhammad yang ada di desa Ali Mukim hari ini hadir, dengarkan baik-baik. Kalau saja sebuah sendal diizinkan masuk oleh Allah ke dalam Sidratul Muntaha cuma karena modal diinjak oleh Nabi Muhammad, cuman karena modal bersentuhan dengan kulit tubuhnya Nabi Muhammad, maka demi Allah, Anda yang sudah berkumpul dari pagi tadi duduk di acara ini, Anda yang mengharap pahala, Anda yang mengharap berkat, Anda yang mengharap manfaat dari acara ini, demi Allah, Anda lebih pantas untuk dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Anda lebih pantas untuk dikumpulkan besok di akhirat bersama Nabi Muhammad. Anda semua lebih layak untuk satu gerbong lewat jembatan Siratal Mustaqim bersama Nabi Muhammad. Allah kumpulkan Anda bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jangankan bersentuhan dengan kulit tubuhnya Nabi Muhammad, saudara. Nabi bersabda, dengarkan baik-baik, julusaka fi majlisil ilmi la tamsu qalam wa la taktub harfan khairul laka min alfin itqin rukbah. Kalau kamu duduk di majelis seperti ini nih, kamu tidak pegang pena, kata Nabi, tidak pegang tinta, menulis dengan tinta manapun, kamu cuma duduk saja dengar ikhlas di acara majlis seperti ini. Nabi katakan, ini Nabi yang katakan dalam kitab Tanqih Gaulal Hasis fi Syarah Lubabul Hadis lil Imam Nawawi, katakan, maka duduknya saja kalian di tempat lebih afdol daripada kau bebaskan 1000 budak. Subhanallah. Kamu sudah duduk, kata Nabi, wa nadhruka, kamu memandang wajahnya itu guru, itu ulama, itu kiai, itu muallim, kau pandang satu kali pandangan dengan wajah mereka. Nabi bersabda, khairul laka min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandang wajahnya ulama satu saja karena Allah mengharap barakah, maka pandanganmu itu lebih utama pahalanya daripada kau bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Sudah duduk memandang, terakhir penutup nih, kamu dapat kesempatan, ujar Nabi, wassalamuka ilal alim, bersentuhan kulit tubuhmu dengan kulit tubuhnya ulama. Saya ulang, bersentuhan kulit tubuhmu dengan kulit tubuhnya itu ulama, satu orang saja, maka khairul laka min alfi sanatin ibadah, lebih afdol, lebih utama daripada kau ibadah selama 1000 tahun. Al-Imam Jalaluddin mensyarahkan, yang dimaksud daripada beribadah 1000 tahun, kamu sholat sunnah 2 rakaat setiap hari sampai 1000 tahun, itu lebih afdol mencium tangannya ulama. Bersentuhan kulit tubuhmu dengan kulit tubuhnya orang alim itu, bisa memegang, menyentuh tubuhnya, ujar Nabi, itu lebih afdol daripada ibadah sunnah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Maka tidak heran saudara, kalau sendal Nabi Muhammad saja bisa dimuliakan oleh Allah cuman karena diinjak boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Ini aqua, itu telur yang tadi Anda beli, semua makanan yang di sini, demi Allah tidak ada yang tidak ada barakahnya. Semua tanpa harus didoakan oleh guru. Hadir di sini Abah Guru Sekumpul, hadir di sini Rasulullah, maka air ini akan membawa manfaat buat Anda semua dunia akhirat, membawa keberkahan buat Anda, menjadi hatinya yang lembut, menjadi hati yang penuh cahaya berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ayo sama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima amal ibadah kita. Allah berkahi seluruh amal-amal harapan diri kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita cintai senang, selamat, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal. Angkat tangannya semua, angkat. Kita sedang berdoa kepada Allah. Bayangkan dosa-dosamu, bayangkan maksiatmu, bayangkan sholat 5 waktumu, bayangkan puasa Ramadanmu yang sampai hari ini belum sempat kau qadha. Pejamkan matamu ketika membaca ini istighfar, biar Allah angkat seluruh doanya, tidak ada satupun yang ditolak. Pejamkan matamu, tundukkan kepalamu, bayangi maksiat munkaratmu, kata Nabi Muhammad, agar kau bermunajat kepada Allah, menyadari atas apa yang sudah kau perbuat, sehingga kau bebas besok di akhirat, mendapat selamat di dalamnya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
رب البرايا أستغفر الله Bayangkan من الخطايا berapa banyak yang telah kita perbuat dengan dosa maksiat, munkarat yang tak terhitung bilangannya. Bukankah Anda tahu bahwasanya Malik Nabi Adam diusir dari surga lantaran hanya memakan satu buah khuld? Allah tidak izinkan beliau masuk ke surga. Ketika sebuah buah yang diharamkan oleh Allah menyebabkan seorang nabi diusir dari surga dan diharamkan masuk ke dalamnya, lantas bagaimana dengan Anda yang sampai hari ini meninggalkan sholat? Lantas sampai bagaimana dengan Anda yang sering meninggalkan puasa, belum sempat bertobat, belum pernah mengqadha daripada semua yang telah Anda tinggalkan? Anda sadar? Tidak sadar? Anda harus ingat bahwasanya semua yang hidup di dunia akan dipanggil oleh Allah. Bukankah dulu Anda pernah menangis, dulu Anda pernah merintih di samping jenazah orang tua Anda? Ingat, bayangkan waktu jenazah ayah Anda meninggal, waktu jenazah ibunda Anda meninggal, Anda ada di samping jenazahnya. Ingat, Anda menangis, Anda merintih karena ditinggal oleh orang-orang yang Anda cintai. Ingat waktu jasadnya dibungkus kain kafan, ayahmu, ibumu yang kemarin meninggal dunia, kau ada di sampingnya, kau merintih, kau meminta maaf, meminta ridha, meminta ampun kepadanya. Dan kau ingat bagaimana jasadnya ketika kau naikkan ke atas keranda, kau ikut menggotong dan mengantarkannya. Kau ingat, kau bahkan turun ke dalam liang lahatnya, kau yang mengazankan, kau yang mengqamatkan, kau yang menganjal kepalanya dengan tanah, saudara. Anda yang menimbun, dan hari ini mereka sudah pulang rahmat Allah. Ingat, mau salat, mau tidak salat, mau puasa, mau tidak puasamu, mau beribadah, mau berbuat maksiat, terserah. Tapi kalian tidak boleh lupa bahwasanya kalian akan jadi mayit. Maka jangan lupa, kalau kemarin Anda pernah menangis karena ditinggal orang tua, karena Anda pernah ditinggal oleh orang-orang yang Anda cintai, sebentar lagi anak-anakmu yang ada di rumah juga akan menangis melihat jenazahmu dimandikan. Jangan lupa, sebentar lagi anak-anakmu yang akan melihat jenazahmu dibungkus kain kafan. Sebentar lagi anak-anakmu yang akan mengiringi dirimu sampai ke dalam kuburan. Sebentar lagi anak-anakmu yang ikut masuk ke dalam liang lahatmu. Persiapkan dirimu, isti'dad, persiapkan dirimu liyaumir rahil, dengan hari di mana kau akan dibangkitkan من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا اللهم اهدنا فيمن هديت آمين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. Ya Allah, tak terasa kami berkumpul berjam-jam di acara ini hanya mengharap pahala dan ridha-Mu. Kami tahu, kami sadar, kami memahami bahwasanya kami kumpul berindah-indah dengan pakaian ini, tapi kami tahu dosa kami begitu banyak. Ya Allah, kami sadar, kami paham tak terhitung berapa banyak bilangan yang telah kami tinggalkan, belum sempat kami mengqadhanya. Ya Allah, kami malu meminta kepadamu, tapi kami sering meninggalkan perintah-Mu. Ya Allah, kami malu sering berziarah ke makam wali-wali-Mu, tapi kami lupa untuk mengikuti jejak wali-wali itu. Ya Allah, ya Allah, kami mengatakan dengan salawat dan salam kepada Nabi-Mu, kekasih-Mu, tapi kami lupa menghidupkan daripada semua yang menyenangkan hatinya, menghidupkan sunnahnya, mengamalkan perintahnya. Ya Allah, kami berdiri dari acara ini dengan hentakan memohon ampun dan mengharap taubat kepadamu. Ya Allah, ya Allah, izinkan kami pulang membawa berkah. Kami minta kepadamu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami ibadah. Ya Allah, kami memohon dengan sangat, ya Allah, dengan wasilah Nabi Muhammad SAW, dengan wasilah bertawasul kepada Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani sahibul haul. Ya Allah, kabulkan doa kami.
Kami punya rumah tangga, berkahi rumah tangga kami. Berkahi suami kami agar jadi suami yang soleh. Berkahi suami kami agar jadi suami yang pemimpin yang ittiba' bin Nabi Muhammadin SAW. Ya Allah, jadikan istri kami juga istri yang salihah. Berkahi ya Allah istri kami agar menjadi istri yang sabar dan bersyukur kepadamu. Ya Allah, dari acara ini kami punya saudara-saudara, berikan hidayah, petunjuk, kebaikan kepada saudara-saudara kami. Selamatkan dirinya juga ya Allah, dunia akhirat beserta keluarganya. Ya Allah, dari acara ini kami bayangkan pejaman mata ya Allah, kami punya putra dan putri yang hari ini juga mungkin ikut hadir di acara ini ya Allah. Kami sebut namanya, kami bayangkan wajahnya, kami minta kepadamu jadikan, kalau engkau tidak jadikan kami orang yang baik, orang yang soleh, atas cinta kami malam ini, pada siang ini, sore ini ya Allah, jadikan putra kami yang besok menjadi seorang yang soleh. Jadikan putra kami yang tampan rupawan ini ya Allah besok seorang tahfiz Quran ya Allah. Jadikan putra-putra kami yang hari ini bahkan di pondok-pondok pesantren ya Allah, jadikan kelak dia seorang alim ulama yang bermanfaat dunia akhirat. Ya Allah, jadikan putri-putri kami juga ya Allah seorang wanita hafizah kelak dengan hafal Qur'annya ya Allah. Jadikan dia seorang wanita yang sabar, yang berilmu, yang bermanfaat, membawa hasanat bagi dirinya, keluarganya, suaminya dan agamanya. Ya Allah, jangan kau jadikan putra putri kami dan kami orang tuanya menjadi kayu bakar api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami mohon dan meminta di pada siang hari ini ya Allah, menjelang kemuliaan datangnya bulan suci Ramadan di bulan Rajab ini ya Allah. Ya Allah, berkahi kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, bersihkan daripada semua hal yang pernah terjadi atas maksiat ini ya Allah. Ya Allah, di acara ini kami tak lupa mendoakan ibunda kami, mama kami, umi kami yang sekarang sedang terbaring sakit di rumah ya Allah. Ya Allah, yang mungkin sekarang sedang dalam keadaan sakit di rumah-rumah kami. Dari acara ini kami minta kepadamu ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Jangan kau angkat umurnya kecuali kami telah menjadi soleh untuknya ya Allah. Ya Allah, kami belum sempat menyenangkan hatinya, kami lebih banyak membentak-bentaknya, kami lebih banyak menyakiti hatinya ya Allah. Kami lebih banyak membuat tetesan air mata keluar atas kedurhakaan kami ya Allah. Sementara kami tahu ya Allah, surga ada di bawah telapak kakinya ya Allah. Ya Allah, dari acara ini kami meminta dan memohon kepadamu ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Syakur. Kami minta ya Allah, jangan kau angkat ajal ayah dan ibu kami sebelum kau izinkan mereka semua dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Sebelum kau berangkatkan kami dan ayah ibu kami untuk dapat menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci ya Allah. Ya Allah ya Rahman, izinkan kami menjadi anak yang berbakti untuknya. Jikalau mereka sudah meninggal dunia dari acara ini, kami minta mulai hari ini sampai hari kiamat kelak, jadikan kubur-kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikan kuburnya ya Allah bersama para nabiin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kami mohon kepadamu, izinkan kami semua meninggal husnul khatimah ya Allah. Izinkan kami meninggal husnul khatimah ya Allah. Izinkan kami meninggal husnul khatimah ya Allah. Izinkan kami dapat meninggal, dapat mengucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. Ya Allah, kalimatun haqqin alaina nahya wa lanamut wa lanub'adh insyaallah ta'ala minal amin. Amin amin ya Allah. Allah rabbul alamin. Rabbana ya Rabb, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana ya Rabb fil Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan warhamna waghfir dhunubana wa taqabbal taubatana waghsil haubatana ya Rabb wa'ajib da'watana wa thabbit hujjatana بحق شهر الرجاب وشعبان ورمضان
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Dan sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya, sebangga-bangganya saya. Siapapun yang hari ini ikut andil mensukseskan acara ini, Anda semua pasti akan mendapatkan keberkahan. Pasti Anda akan pulang membawa hasanat, membawa barakat, membawa ma'unat, membawa manfaat dunia akhirat insyaallah. Kurang lebihnya Habib minta maaf, minta ridha, minta ampun, minta halal atas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus berkumpul bersama sampai kelak di akhirat nanti insyaallah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan semua guru-guru yang ada di depan panggung ini semua, semoga mereka semua sehat, afiat, panjang umur. Para habaib kita, Habib Husin, mudah-mudahan semua guru kita Ustaz Ahmad Fadilah semua insyaallah mudah-mudahan beliau Allah berkahi sehat beserta keluarga besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.